Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Salam sehat. Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Memasuki minggu kedua PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mari kita dukung program pemerintah sehingga angka yang terpapar COVID semakin rendah. Dan kalau bisa tidak ada lagi yang terpapar COVID di negeri kita. Mari kita berdoa supaya Indonesia lolos dari COVID. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin. Di dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, Alehet bedereku beleyarech ito, lahalak beetsa risa welasakah. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita, segenap hidup kita, untuk mempersembahkan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur, walaupun kita dalam masa-masa tetap Jawa dan Bali dalam lockdown, tapi kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna, amin. Buat setiap kita, mungkin kita dalam keadaan sakit ataupun dalam masalah, percayalah Tuhan sanggup menolong. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan memulihkan keluarga kita, negara kita, kesehatan kita, ekonomi kita. Percaya, mari kau bawa hatimu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan hati yang sungguh. Tutup mata jasmani Ibu Bapak Ibu. Kau yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu berada, dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri sekalipun, mulai naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Katakan, kami bersyukur Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam kelemahan Engkau nyata Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami perlu Kau, kami butuh Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Hosana bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Naikkan ucapan syukur kita. Bermasmur buat Dia, katakan Engkau
ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Yesus dahsyat, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik saya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dengan hati yang terbeban dengan kerinduan katakan, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah benar Tuhan, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti, oh Jesus, uluran tangan kita. Tuailah, oh, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini lebih lagi, sambil angkat tanganmu katakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala. Biar kuasa-Nya berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini dong generasi ini, oh, generasi ini. Dengan iman kami Tuhan, selamatkan generasi Indonesia ini. Sekali lagi, generasi
dengan iman kita mau bawa bangsa in Indonesia dipulihkan. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Yes. Damu Bapa, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Katakan, biar Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami bersatu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan, dan pulihkan kembali. Sekali lagi, lebih lagi. Haleluya. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Jesus, dan pulihkan kembali negeri. Dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri. Dan pulihkan Indonesia. Dan Indonesia kembali Indonesia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Indonesia dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, biar semuanya menjadi dupa yang harum. Yang siap bersorak sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kita mau angkat pujian ini, nothing is impossible. Haleluya. To you I can do anything, I can do all things, for since you give me strength, nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my hey, nothing is impossible. Hey, hey. Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. I'm not gonna leave. Sing. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here. I know that. Say, yeah, down. 1, 2, 3. To you, I can do anything. I
impossible. Hallelujah. In your heart, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, Yeah. I believe, I believe, Sing, I believe. I believe, I believe, Oh, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you. I can do anything. Yes, Jesus. I can do all things, for it's you. Berikan kami kekuatan. Nothing is Yes. impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Siapa yang terbaik ya katakan. Nothing. Yeah. To you, I can do. Yeah. I can do all things. For it's you. Nothing. Nothing is impossible. To you. Hallelujah. So I believe. I believe. I believe. Yeah. I believe, I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Yeah. Bersama Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Di layar kaca Bapak Ibu ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu transfer dan scan QRIS untuk sama-sama kita mau memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami bisa berdiri, kami bisa sehat, kami bisa menyembah memuliakan Tuhan. Walaupun dengan keadaan online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan, roh Tuhan ada dimanapun, ada di setiap hati kami Tuhan. Untuk itu tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Berkati setiap umat-Mu, jemaat Tuhan dimanapun kami berada yang memberi lewat transfer. Tuhan berkati mereka, pulihkan terus kami Tuhan. Kami memberi karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan
dosa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nyatakan sama-sama lagu ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Makasih Tuhan. hampir terhilang tujuan arah hidupku. Jesus. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, Oh Jesus. mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Sambil kita bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, Yesus perhatikan. Kehidupan Benar Tuhan. setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Dia kenal hatimu. Yesus perhatikan air mata kita. Haleluya. Air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu ya. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, saya ajak untuk menyatukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami seiman. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepadamu dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersahati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua dan menerangi segenap isi hati kami dan menjelaskan setiap firman Tuhan yang tersembunyi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari
Surat 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku, Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak awal bulan kita sudah memahami isi hati Tuhan bagi setiap orang percaya untuk berkomitmen menjangkau jiwa. Tuhan ingin agar hidup kita menjadi sangat berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Itu sebabnya, mari kita mulai bergerak maju menjangkau jiwa. Bukan hanya sekedar tergerak saja hatinya, tetapi mari kita mulai melangkah, bergerak, dan maju menjangkau jiwa-jiwa. Inilah saat dan waktu yang tepat. Karena pintu-pintu untuk membagikan kabar baik sudah terbuka. Melalui bencana dan wabah COVID-19 yang melanda dunia, pintu-pintu pemberitaan kabar baik mulai terbuka lebar ke seluruh penjuru dunia. Saudara, inilah yang menjadi judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Open Doors. Pintu-pintu yang terbuka. Terbuka untuk apa? Untuk pemberitaan kabar baik. Saudara, coba perhatikan. Jaringan internet dan media sosial tanpa bisa dibendung telah menjangkau seluruh pelosok bumi. Kesempatan untuk bersaksi dan beritakan kabar baik terbuka lebar. Mari mulai bergerak bersama kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya bagi di dalam dua bagian. Yang pertama adalah pintu-pintu penjangkauan jiwa terbuka. Pintu-pintu penjangkauan jiwa terbuka. Yang pertama, Tuhan membuka pintu untuk memberitakan kabar baik. Di dalam ayat yang ke-12, ayat ini berkata begini, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jemaat di Korintus adalah jemaat Tuhan yang dilayani oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah tinggal di Korintus, kemudian dia melanjutkan perjalanan pelayanannya. Dan Paulus menulis 2 surat kepada jemaat di Korintus. Itulah yang disebut dengan surat 1 Korintus, dan yang kita baca ini surat 2 Korintus. Paulus pernah berjanji dia akan mengunjungi sekali lagi Korintus. Dan itu sebabnya dia merencanakan setelah dari Korintus dia akan ke Makedonia. Tapi ternyata rencananya berubah, saudara. Tuhan menggerakkan Paulus untuk tidak mampir ke Korintus, tetapi langsung menuju ke Makedonia.
pelabuhan yang terbesar di Makedonia itu adalah Troas. Itu sebabnya di dalam ayat tadi dikatakan Paulus tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, ketika dia sampai di pelabuhan Troas, dia mendapati bahwa Tuhan telah membuka pintu, membuka jalan untuk pemberitaan kabar baik. Kemudian Paulus melihat kesempatan yang terbuka lebar ini dan dia memberitakan kabar baik di sana. Dan Paulus tidak berhenti sampai di Troas saja, tetapi dia kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Makedonia. Wilayah Makedonia adalah wilayah yang luas dan dia ingin menjumpai anak rohaninya yang bernama Titus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di Makedonia pun Tuhan membuka pintu-pintu bagi pengenalan akan Yesus. Coba saudara perhatikan ya, ayat yang di bagian B ya. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dengan tegas, Paulus berkata ketika dia sampai di Makedonia, dia melihat Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Dia membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita perhatikan sekeliling kita. Pintu-pintu yang terbuka untuk memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang diselamatkan. Itu sebabnya kita tidak boleh sia-siakan momen open doors ini. Saudara coba perhatikan ya, di dalam media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh orang-orang, maka saudara akan mudah menemukan pemberitaan kabar baik. Saya mengambil satu contoh, seorang wanita, dia dengan menggunakan aplikasi TikTok, dia menjelaskan tentang arti nama Yesus. Dan di akhir daripada penjelasan arti nama Yesus itu, dia mengajak orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, yang mengalami kesulitan hidup untuk datang kepada Yesus. Ini hanya rekaman 1 menit, saudara, ada di dalam media sosial yang mudah kita buka dan mudah dilihat oleh banyak orang. Kalau dulu hal ini nggak mungkin bisa terjadi. Dulu begitu kita ngomong tentang Yesus saja, tentang juru selamat kita Yesus Kristus, wah itu bisa rame. Tapi sekarang orang bisa dengan mudahnya memberitakan ini di media sosial. Mari kita saksikan terlebih dahulu media sosial video ini. Shalom all, hari ini aku mau sharing arti dari kata Yesus yang bagus sekali. Jadi kata Yesus itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah Yeho, artinya Yahweh. Yang kedua adalah Yeshua, artinya menyelamatkan, menolong, membebaskan. Jadi dari arti katanya aja kita bisa belajar kalau Yesus itu adalah penyelamat, penolong, pembebas. Dia bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi dia juga mau menyelamatkan area lain dalam hidup kita. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu anak-anak kita? Apakah itu masalah finansial kita? Tuhan Yesus mau menolong. Karena memang Tuhan Yesus karakternya adalah sesuai dengan namanya, yaitu penolong, pembebas, penyelamat. Hari ini kalau kamu punya masalah, datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia akan menyelamatkan kamu. Dia akan menolong kamu. God bless you. Kita sudah menyaksikan bagaimana seorang wanita menyampaikan tentang arti nama Yesus dengan terbuka, dengan gamblang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, GKRI Diaspora City Center juga dengan Diaspora TV-nya membuka diri untuk menceritakan kisah-kisah bagaimana orang yang berasal dari agama seberang lalu kemudian menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ada banyak
contoh ya, tokoh-tokoh yang saudara bisa lihat di gambar ini, beberapa orang yang menjadi murtadin ya, murtad dari agamanya yang lama dan kemudian menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat. Ini adalah kesempatan di mana terbuka pintu-pintu. Nah, saudara, jangan salah, di dalam memberitakan kabar baik, hasilnya ada dua. Ya, seperti yang Paulus nyatakan di dalam suratnya ini. Di dalam ayat yang ke-15, Paulus berkata begini, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Ada dua kata kunci di sini, diselamatkan dan binasa. Jadi ketika pemberitaan Injil terjadi, kabar baik disampaikan, ada dua hasil yang akan diperoleh. Yang pertama adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini adalah mereka yang menerima Yesus dan bertobat. Yang kedua, jiwa-jiwa yang binasa yang menolak untuk percaya kepada berita Injil itu. Meskipun dengan jelas Paulus bersaksi tentang pintu-pintu yang terbuka untuk pemberitaan Injil, tetapi dengan jujur diungkapkan, ada dua macam reaksi orang yang menerima Injil. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, menerima dan diselamatkan, dan mereka akan menerima jaminan surga yang mulia. Yang kedua, orang yang menolak dan binasa, dan mereka akan masuk dalam neraka yang kekal. Mari perhatikan, Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Markus 16, di dalam Amanat Agung, menurut Markus, ayat 15 dan 16, saya bacakan buat kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan adalah memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita temui. Di tengah-tengah pintu-pintu yang sedang terbuka saat ini. Bersukacitalah untuk mereka yang percaya dan diselamatkan karena kabar baik itu. Tapi jangan kecewa juga terhadap mereka yang menolak dan akan binasa. Karena memang Injil sendiri sudah memberitahu kita. Ada orang yang akan diselamatkan, tapi ada juga orang yang menolak dan binasa. Nah, itu sebabnya kita perlu memikirkan langkah-langkah yang efektif sehingga cara penjangkauan kita mengena tepat pada sasaran. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Bagaimana caranya penjangkauan yang efektif? Yang pertama, penjangkauan melalui keluarga dan teman-teman. Melalui keluarga dan teman-teman. Ada contoh di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 40 sampai dengan 45. Saya baca buat kita semua. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus atau batu karang. 43, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara perhatikan
baik-baik ayat yang kita baca ini. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa pertama, Yesus mengajak Andreas untuk mengikuti dia. Dan ikutlah Andreas. Apakah Andreas berdiam diri setelah dia diselamatkan? Tidak. Andreas punya saudara namanya Simon. Lalu diajaklah Simon ini untuk berjumpa dengan Yesus. Andreas menjadi orang yang membawa Petrus berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian Yesus berjumpa dengan Filipus. Kemudian Filipus, apakah dia berdiam diri dan puas dengan keadaannya? Tidak. Dia punya teman. Teman Filipus itu namanya Nathanael. Kemudian dia bersaksi kepada Nathanael, aku sudah berjumpa dengan Mesias. Lalu dibawalah Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus. Jadilah mereka murid-murid Kristus yang pertama. Inilah yang disebut dengan penjangkauan saudara dan teman. Mulailah memberitakan kabar baik kepada orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan tanggung jawab orang yang tidak kenal dengan mereka. Tapi kedekatan kita sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, itu akan Tuhan pakai menjadi pintu yang terbuka untuk pemberitaan kabar baik. Hubungan yang saudara miliki dengan mereka lah yang dipakai Tuhan sebagai open doors, sebagai pintu yang terbuka untuk menyelamatkan mereka. Ini yang pertama. Sebagai contoh, saudara, satu hari ada seorang wanita yang punya sahabat yang sudah lama nggak jumpa. Lalu wanita ini ternyata sudah menerima Tuhan Yesus. Ada kerinduan di dalam hatinya agar teman-teman, saudara-saudara yang dikenalnya juga diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia menghubungi teman lamanya ini. Teman lamanya ini senang sekali dihubungi, lalu kemudian mereka buat janji. Rencana ketemu, hari Minggu aja karena sama-sama sibuk, punya kegiatan masing-masing, ketemu hari Minggu. Tapi sayangnya si sahabat ini punya kegiatan setiap hari Minggu dari pagi sampai siang. Lalu si sahabat ini berkata, nggak apa-apa, aku tunggu sampai siang, sampai kamu selesai acaramu, baru kita ketemu. Lalu akhirnya mereka ketemuan, lalu makan, ngobrol, ketawa, ketiwi, ya, mengingat pengalaman-pengalaman, bernostalgia masa lalu dengan sahabatnya ini. Lalu menjelang sore hari, sahabatnya ini berkata, nanti sore saya ke gereja, kamu mau ikut nggak? Temannya ini belum percaya Tuhan Yesus. Lalu temannya ini berkata, apa salahnya? Oke deh, kalau gitu. Akhirnya pergilah mereka mengikuti ibadah. Ya, kebetulan ibadahnya itu di persekutuan Jalan Lurus. Ya, di mana para pengkhotbahnya itu berasal dari para murtadin. Orang-orang yang dulu beragama lain lalu kemudian menerima Yesus. Nah, ketika puji-pujian berlangsung, Roh Kudus bekerja. Ya, ini pekerjaan Allah untuk membuat orang bertobat, saudara. Yang penting kita mengajaknya. Saudara, kemudian hatinya disentuh oleh Tuhan. Lewat puji-pujian dia sudah mulai menangis, saudara. Tapi dia coba buang mukanya, menghindar dari pandangan temannya karena malu. Nah, selesai ibadah, temannya diajak pulang, lalu kemudian mereka berpisah. Minggu depan janjian lagi. Sampai beberapa minggu temannya ini diajak ke gereja dan akhirnya temannya ini membuka hatinya dan berkata, gimana kalau saya mau terima Tuhan Yesus dan dibaptis? Puji Tuhan. Saudara, kemudian temannya ini dibaptis dan dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ini adalah penjangkauan melalui
saudara dan teman. Yang kedua, penjangkauan melalui kesaksian. Nah, sadarkah saudara bahwa kesaksian itu punya kuasa yang sangat besar untuk menjangkau jiwa? Kesaksian hidup saudara itu kabar baik bagi orang lain. Saya ulangi, kesaksian hidup saudara bersama dengan Tuhan itu adalah kabar baik bagi orang lain. Buat orang yang belum diselamatkan. Coba saudara rasakan ketika mendengar seseorang mengalami mujizat. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari sakit yang berat. Bagaimana Tuhan membebaskan seseorang dari lilitan hutang yang besar. Orang itu sendiri sudah tidak sanggup. Dia hanya mengangkat tangan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan membebaskan dia. Bagaimana Tuhan sanggup memulihkan keluarga yang sudah hancur. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan keluarga yang hancur. Nah, demikian pula halnya jika saudara menyaksikan pengalaman-pengalaman luar biasa akan mujizat dan pertolongan Tuhan yang saudara alami pada jiwa-jiwa yang terhilang. Pengalaman saudara itu, kesaksian hidup saudara itu adalah harta karun saudara yang bisa dibagikan kepada orang lain. Tapi kalau saudara tidak bagikan, harta karun itu hanya tertimbun di dalam diri saudara. Tidak ada yang menerima berkat itu. Tapi kalau saudara keluarkan, ceritakan kepada orang lain, maka ada banyak orang diberkati lewat harta yang tersimpan di dalam diri saudara. Saya mengajak agar kita semua bangkit untuk menyaksikan pengalaman-pengalaman kita, mujizat yang kita alami di dalam Tuhan kepada orang lain. Saudara, kemarin ini saya mengalami COVID. Lalu kemudian saya menceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan menolong saya keluar dari mengalami kesembuhan dari penyakit COVID. Saya dirawat 12 hari dan saya mengalami COVID itu dengan 3 komorbid yang berat. Saya punya sakit jantung, punya penyakit bawaan diabetes, dan juga darah tinggi. Dan saya sempat mengalami masa-masa kritis. 3 hari pertama di dalam perawatan saya kritis, saudara. Dan hampir saja saya diterapi dengan obat yang sangat berat. Tetapi malam ketiga itu setelah saya diberitahu oleh dokter tentang rencana dokter karena saya tidak mengalami perubahan yang membaik, akhirnya saya berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Tidak ada orang lain di ruangan di tempat tidur saya yang mendukung dan mendoakan saya saat itu. Saya saat itu bergumul secara pribadi kepada Tuhan karena tidak boleh ada orang yang besuk. Nggak boleh ada teman-teman dan keluarga yang datang untuk menjenguk orang yang sakit COVID, saudara. Itu adalah pergumulan saya pribadi dengan Tuhan akhirnya. Dan apa yang terjadi setelah saya bergumul dalam doa? Esoknya saya menemukan jawaban yang luar biasa. Saya mengalami mujizat Tuhan. Tiba-tiba hasil laboratorium pagi itu, semua hasil menunjukkan kepada perubahan. Perubahan menuju kepada perbaikan. Dan akhirnya dokter mengambil keputusan untuk membatalkan. Memberikan obat yang keras kepada saya dan kemudian mulai memberikan obat-obat yang normal sebagaimana orang yang sakit COVID adanya. Dan saya akhirnya mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ketika saya bersaksi kepada orang lain yang terkena sakit COVID dan dia sedang mengalami kondisi yang agak parah, orang itu dibangkitkan imannya, dikuatkan dan diteguhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan kita. Karena pintu-pintu sedang terbuka untuk pemberitaan kabar baik. Untuk orang mengalami bagaimana Kristus dapat menyelamatkan hidup mereka.
Nah, yang ketiga, penjangkauan melalui kasih dan perbuatan baik. Ini adalah penjangkauan yang kadang membutuhkan bayar harga yang lebih, seperti waktu kita, tenaga kita, pikiran, bahkan dana kita. Tapi begitu berhasil, maka hasilnya luar biasa dan jauh lebih permanen. Sadarlah bahwa kasih adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Saudara, ada sebuah kesaksian tentang seorang misionaris dari Amerika namanya Jim Yost. Setelah dia menikah, Jim Yost kemudian mengambil keputusan dengan istrinya untuk melayani jiwa-jiwa di Indonesia. Akhir tahun 70-an, Jim Yost berangkat ke Indonesia. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Indonesia begitu luas, kemana aku pergi? Tuhan menunjuk Pulau Papua. Tapi Pulau Papua pun luas. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ke suku mana? Karena ada 250 suku di sana. Tuhan menunjuk satu suku yang hampir punah, yaitu suku Sawi di selatan Papua. Pergilah Jim Yost ke sana. Apakah Jim Yost segera bisa memberitakan kabar baik? Enggak, dia ditolak sama masyarakat di sana. Itulah kenyataan yang dihadapi untuk memberitakan kabar baik. Tapi Jim Yost tidak putus asa. Dia kemudian bekerja di poliklinik di desa itu, ya, yang melayani suku Sawi, dia dengan istrinya, dan dia banyak membantu orang-orang yang mengalami sakit dari suku Sawi itu. Dan karena orang itu dilayani dengan baik oleh Jim Yost, maka akhirnya mereka mulai membuka diri sekalipun belum membuka hatinya untuk Injil yang diberitakan oleh Jim Yost. Kemudian suatu hari ada seorang anak yang sedang naik sampan, lalu tiba-tiba sampannya terbalik dan dia tenggelam. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak itu mati ketika dibawa ke darat. Dibawalah ke poliklinik itu. Jim Yost dan istrinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hidupkanlah anak ini. Jamah anak ini sehingga dia bernafas lagi Tuhan. Sehingga kabar baik bisa diberitakan kepada suku ini. Dan apa yang terjadi saudara? Keajaiban terjadi. Anak itu kembali bernafas. Padahal semua orang sudah tahu anak itu sudah mati. Dan itu membuat semua orang berteriak-teriak, bersuka cita, bahkan ada yang menangis karena terharu. Anak ini hidup kembali. Kemudian berita Injil mulai diberitakan di suku Sawi. Dan mereka membuka hatinya. Karena kasih yang besar. Karena kemurahan hati Jim Yost rela meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan negaranya untuk tinggal di suku yang terbelakang supaya mereka diselamatkan. Sampai hari ini Jim Yost masih tinggal di sana. Dia bersama dengan keluarganya. Bahkan anaknya ada yang menikah dengan suku asli Papua di sana. Itulah kasih yang besar yang sanggup menyelamatkan. Yang keempat, undangan ke gereja atau mengundang mengikuti ibadah online. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas 14 ayat 22 dan 23, ayat ini berkata begini. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumah, karena rumahku harus penuh. Saudara yang dikasih Tuhan, kata paksalah di sini bukan berarti kita memaksa orang dengan kasar, bahkan mungkin mengancam orang untuk ikut dengan kita. Bukan itu. Maksudnya adalah
kita harus berusaha dengan keras, dengan segenap hati dan berjuang untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan. Agar orang-orang mengenal Kristus lewat kabar baik yang kita sampaikan. Saudara, pada masa pandemi COVID, mengirim renungan, mengirim link ibadah, YouTube, dan lain-lain seperti Word from Heaven, podcast rohani, ibadah online, atau ibadah raya kita, ibadah persekutuan jalan lurus, ini adalah sebuah pintu-pintu yang sedang terbuka untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa orang mengenal kepada Kristus. Saudara, ada banyak sarana di gereja kita melalui Diaspora TV untuk mengundang orang-orang mengenal Tuhan. Coba saudara mengajak teman saudara yang udah lama mungkin saudara lupakan, lalu doakan dia, lalu kemudian coba kirim ya kata-kata bijak atau kata-kata bijaksana. Doakan sebelum saudara mengirimnya, lalu kemudian ajak mereka ngobrol. Lalu kalau mereka mulai membuka hatinya, maka lanjutkan, kirimkan mereka. Misalnya kesaksian-kesaksian tentang orang yang mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena itu merupakan kesempatan. Saat ini pintu-pintu sedang terbuka. Ada banyak orang di sekeliling kita yang mulai kehilangan pengharapan. Bahkan mulai putus asa. Inilah kesempatannya menyampaikan kabar baik kepada mereka. Gak usah pusing, gak usah khawatir dengan hasilnya. Karena kalau saudara sudah doakan dan sungguh-sungguh melakukannya, maka yang bekerja setelah itu adalah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Nah, yang terakhir adalah penjangkauan melalui demonstrasi mujizat dengan doa. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 14 dan 15. Ayat ini berkata begini, ini kisah tentang bagaimana orang-orang mengalami mujizat lewat bayangan Yesus, lewat bayangan dari tubuh Petrus. Ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kuasa Allah didemonstrasikan, pasti jiwa-jiwa akan datang dan diselamatkan. Contohnya seperti yang terjadi di dalam perjanjian baru, kisah tentang Petrus. Dengan kuasa Allah, mujizat Allah, maka orang-orang yang sakit disembuhkan dan mereka mengalami keselamatan. Mereka membuka hatinya untuk menerima keselamatan. Mari mulai bergerak bersama dengan Roh Kudus, mendemonstrasikan kuasa Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat doa-doa saudara. Ini ada satu contoh saudara, peristiwa di mana ada seorang pemuda punya sahabat. Nah, sahabatnya ini memang beda agama, sahabat di kantor ya. Dan sahabatnya ini cerita bahwa mamanya sakit parah di rumah sakit. Dan dia mencari kesempatan untuk besuk. Lalu setelah ada waktu besuk, dia hadir dan mendoakan orang tua dari sahabatnya ini. Saudara, dia berdoa di dalam nama Yesus dan dengan bersungguh-sungguh dia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan melakukan mujizat atas orang tua ini. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa hari setelah didoakan, ibu ini sembuh dengan sempurna. Normal seperti orang yang gak pernah sakit. Dan keluarga ini kaget dan terkejut. Padahal dokter sudah hampir putus asa dengan keadaan si ibu yang sakit ini. Temannya ini sadar bahwa doa dari sahabatnya inilah yang mengubah kesehatan orang tuanya. Dan kemudian
Sahabatnya ini bersaksi bagaimana kuasa Kristus dapat menyembuhkan orang tuanya. Mereka akhirnya membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya karena pintu-pintu sedang terbuka bagi pemberitaan kabar baik. Mari gunakan kesempatan ini, minta hikmat Tuhan, lalu kemudian mulai berdoa untuk melangkah memberitakan kabar baik. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar di dalam ibadah pagi hari ini. Kami membuka hati kami dan kami mohon kuasa Tuhan bekerja di dalam hati kami, memberikan kami semangat yang baru untuk mulai bergerak memberitakan kabar baik, melihat sekeliling kami karena ladang-ladang sudah menguning. Dan kami, penuai-penuai akhir zaman, akan bekerja sama bersama dengan Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati di dalam rumah tangga, memberkati di dalam pekerjaan dan usaha, memberkati anak-anak kami dalam studi. Sekalipun kami masih memasuki masa PPKM, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami dan keluarga. Bapa berkati juga umat-Mu yang sakit. Tuhan menjamah memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Beri hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, seluruh pemimpin di pusat daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, di dalam mencari terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah COVID di tengah-tengah masyarakat. Dan makin banyak orang yang disembuhkan, makin banyak orang yang menerima vaksin. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter, para juru rawat, para petugas yang melayani. Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dijauhkan dari sakit COVID. Dan Tuhan memelihara keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom, jemaat Tuhan. Adakah hari ini kondisi dan keadaan di sekitar kita mengkhawatirkan? Ingat, kita tidak boleh takut. Sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan yang daripada Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Untuk itu, setiap pagi kita membentengi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan lewat program Word from Heaven setiap pagi jam 7 di channel Diaspora TV. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Kami mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID.
Terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memberikan donasinya. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang ingin berbagi berkat, dapat menyalurkan dan transfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca. Jangan lupa bubuhkan angka 100 di belakang nominal donasinya. Jika Bapak Ibu ingin didoakan atau dilayani konseling dan ingin memberikan kesaksian mengalami kasih Tuhan, silakan hubungi nomor WA yang ada di layar kaca. Atau isi formulir dengan scan barcode yang ada atau klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap hari Sabtu jam 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Harapan kami, program talk show ini membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. GKRI Diaspora City Center selama pandemi ini melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk setiap jam ibadah. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, live via Zoom, dan ibadah raya jam 10 pagi. Ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu merasa diberkati melalui program Diaspora TV, silakan share link Diaspora TV, kirimkan kepada saudara, teman-teman, sehingga semua diberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk perhatiannya bagi beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita minggu depan ini. Dan saatnya kita memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita. Dan saat ini saudara punya 2 cara untuk menyampaikannya. Yang pertama dengan mengirimnya dengan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau yang kedua dengan men-scan QRIS dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita memberikannya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi departemen-departemen yang ada di gereja kami. Mari Bapa berkati tangan-tangan yang memberi persembahan karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlumbang. Menjadi siap hidupku di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlumbang. Menjadi siap hidupku di atas dasar menjadi menjadi siap menjadi siap menjadi siap di atas dasar iman.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dengan GKRI Diaspora City Center. Dan saat ini tiba pada akhir ibadah, saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kemudian nanti akan ditutup dengan doa berkat. Mari kita sehati untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah tabib penolong. Saat ini kami datang kepadamu, mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID. Kami mohon belas kasihan Tuhan, melawat dan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala sakit penyakit COVID dan juga melepaskan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Dewi Simamora, Ibu Leni Saragi, demikian juga saudara Petrus dan ibunya, Ibu Simanjuntak, Bapak Erin Damanik, Ibu Rita Sidauruk dan juga anak mereka Deborah, Ibu Melvina dan juga Kesia cucunya, saudara Sumihar Sinaga. Kami berdoa juga menopang Opung Lumban Raja dan Darmawan, Bapak Karyo Lumban Raja bersama dengan istri dan anak, demikian juga Bapak Togi Lumban Raja. Kami berdoa untuk Bapak Jiril dan juga Ibu Deborah dan bayi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Marlon Sitorus dan keluarga yang terpapar COVID. Demikian juga Pendeta Sartono Bakara dan Ibu Devi yang saat ini masih kritis. Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Flora Hotmaria, Bapak Agustinus Marsuki, keluarga dari Bapak Freddy Simarmata, Ibu Novi, Risa dan Friskila anak mereka. Demikian juga keluarga Bapak Nathan, Via dan bayi mereka serta suster dan asisten rumah tangga. Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Gukuk, Ibu Emaria Siregar, Ibu Ripka, Ibu Tamunan dan juga Bapak Taufan. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup dan juga sakit penyakit yang lain. Berdoa untuk Ibu Marlina Ayomi mengalami benjolan di tubuh, Bapak Rikson Silalahi yang mengalami komplikasi jantung, diabetes dan darah tinggi. Kami berdoa juga untuk Elvin yang jantung bocor, Bapak Darwin Napitupulu yang mengalami Guillain-Barré syndrome, Ibu Debbie dan Marsal yang baru saja terima Tuhan Yesus, biarlah dia bertumbuh di dalam iman. Demikian juga Ibu Rini yang rindu suaminya bertobat. Kami berdoa untuk Bapak Alin Dharma yang mengalami stroke. Demikian juga Pak Maxon Sitompul dan juga Pak Jones Pangaribuan agar Tuhan pulihkan dari stroke-nya. Bapak Hirin Sinaga yang mengalami patah tulang, Ibu Marica Sirait yang sakit ginjal, Ibu Nela yang batuk dan radang, Cynthia dan Bobo Manopo dalam pemulihan rumah tangga. Demikian juga Bapak Sakti dalam pemulihan saraf tulang belakang dan sakit mahnya, Ibu Yulina yang mengalami asam lambung, Bapak Alfius yang nyeri di hati dan demam, Ibu Kumpul pemulihan saraf kejepit, Ibu Ripka pemulihan kesehatan, Ibu Kanti yang flu. Demikian juga Saudara Kresna Buce yang mengikuti tes Akpol di Semarang, Tuhan berikan kelulusan. Dan juga Bu Jennifer yang sakit bagian kepalanya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan, karena tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami bersyukur untuk Yonatan Shalom, untuk Bapak Yon Stamba, untuk Ibu Disa Lenriksi, Bapak Yosef Tendean, Ibu Risma Uli Simanjuntak, Ibu Yulina Sianipar, demikian juga anak kami Kristabel Tambunan.
bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun ini, dan kami bawa saudara-saudara kami kepadamu. Biarlah Tuhan memegang tangan mereka, menuntun langkah mereka, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dan memberkati setiap yang mereka kerjakan sehingga berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Allah. Beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bersatu teduh sejenak, dan jangan lupa nanti sore kita bertemu di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Haleluya, jangan lelah. Kita mau terus bekerja di dalamnya Tuhan, amin. Menangkan jiwa sebanyak mungkin, keluargamu, tetanggamu, dimanapun saudara ditempatkan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah menjadi siap iman. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Haleluya.